Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai algoritma genetika. Next. Oke, di sini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Syahril dengan NIM 19150160061. Kemudian ada Mia Mahayuning Tias dengan NIM 19150160066. Kemudian ada Nilda Amriani dengan NIM 19150160070. Kemudian ada Mahmuda dengan NIM 19150160090. Kemudian yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Anggit Niwang Jatikusuma dengan NIM 19150160095. Next. Oke, baik. Yang pertama yaitu mengenai pengertian algoritma genetika. Algoritma genetika merupakan metode algoritma pencarian berdasarkan mekanisme seleksi alam dan genetik alam. Next. Kemudian di sini ada operator algoritma genetika. Yang pertama itu ada reproduksi, kemudian yang kedua ada crossover, dan yang ketiga ada mutasi. Yang pertama yaitu reproduksi. Reproduksi merupakan suatu proses di mana sebuah string individu disalin kembali menjadi individu baru. Kemudian crossover itu metode yang digunakan untuk membentuk individu baru dengan menyilangkan antar string yang diperoleh. Kemudian yang ketiga yaitu merupakan proses mengubah nilai dari suatu atau beberapa gen dalam satu kromosom. Nah, di sini ada contoh penerapan algoritma genetika, yaitu pada penerapan algoritma genetika kali ini, kami menggunakan Google Colabs. Di sini kami menerapkan satu operator dari algoritma genetika, yaitu operator mutasi. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke Google Colabs. Ya, baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mahmuda. Saya persilahkan. Oke. Untuk awal, kita menggunakan fungsi runIn yang kita import package random. Jadi kita ambil angka yang akan digunakan yaitu secara random. Selanjutnya yaitu membuat fungsi individual yang berisikan 3 inputan variabel yaitu length yang merupakan panjang dari individu, min nilai minimal dari inputan random, dan max nilai maksimal dari inputan randomnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu fungsi return untuk mengembalikan nilai runIn yang terinput secara otomatis dengan rentan nilai 0 sampai dengan 100 dengan panjang individu sebanyak 5. Nah, selanjutnya yaitu generate populasi. Di generate populasi kita juga menggunakan fungsi population. Untuk fungsi dari population terdapat tambahan inputan variabel yaitu count atau jumlah individu yang ada di populasi. Langkah selanjutnya yaitu fungsi return untuk mengembalikan nilai yang terinput secara otomatis dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100 dengan panjang individu sebanyak 5 dan ada sebanyak 3 individu dalam populasi tersebut. Oke, next. Selanjutnya, import library fitness individu. Fitness yaitu tahap evaluasi suatu individu, apakah individu tersebut merupakan individu terbaik. Jika nilai fitness dari individu ini semakin kecil, nilai fitness maka individu dapat digolongkan sebagai individu terbaik dan sebaliknya. Di sini di awal kita import add dari package operator, package reduce dan
Punch tool. Selanjutnya, membuat fungsi fitness yang berisikan dua inputan, yaitu individual dan target. Di sini ada fungsi sum untuk menjumlahkan semua nilai individual. Kemudian fungsi return mengembalikan nilai selisih dari target dengan jumlah keseluruhan individu. Nah, yang dimana selisih ini akan menjadi nilai fitness dari sebuah individu. Nah, di sini kita membuat variabel XA untuk nilai individual. Nah, dan ini adalah length, min, dan max, yaitu 5, 0, dan 100. Selanjutnya menampilkan nilai dari XA. Selanjutnya yaitu fitness dengan mengambil XA dan targetnya 200. Nah, di sini kita mendapat nilai fitnessnya yaitu 12. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mia. Oke, selanjutnya yaitu mengevaluasi suatu populasi untuk mengetahui populasi terbaik. Pada grade populasi ini menghitung nilai rata-rata dari fitness. Di grade populasi ini terdapat dua inputan, yaitu pop dan juga target. Sama seperti fitness dan individu, semakin kecil nilai dari sebuah grade, maka akan semakin bagus populasi tersebut. Nah, di sini kita membuat variabel XB untuk menginisialisasikan population. Lalu di dalamnya ada count, ada length, ada min, dan juga max. Yang masing-masing bernilai 3, 5, 0, dan 100. Lalu di sini ada nilai dari XB. Lalu selanjutnya kita ada nilai grade, di mana di sini kita mengambil nilai dari XB dan juga targetnya 200 dan diperoleh hasil 66,6667. Oke, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anggit Niwang. Oke, baik. Selanjutnya yaitu mutate. Mutate atau disebut juga perubahan merupakan salah satu operator dari sebuah algoritma genetika. Di sini kita menggunakan import random dari package random. Seperti yang telah dijelaskan bahwa operator mutasi ini yaitu proses pengubahan nilai dari sebuah algoritma. Oke, yang pertama di sini kita membuat fungsi mutate. Kemudian ada variabel change_to_mutate dengan nilai 0,6. Maksudnya itu adanya pergantian sebanyak 60%. Kemudian di sini ada nilai n untuk menginisialisasi indeks pertama dari jumlah individu dalam suatu populasi. Kemudian di sini kita akan menampilkan nilai awal dari program. Nah, di sini kami menginputkan sejumlah individu dalam suatu populasi sebanyak 3 individu, panjang 5 serta nilai minimum 0 dan nilai maksimum 100. Di sini kita membuat variabel G dari nilai population. Di situ tertera 3 merupakan angka count, kemudian 5 merupakan length-nya, 0 nilai minimal, dan 100 merupakan nilai maksimal. Nah, di sini kita memanggil fungsi G merupakan hasil dari populasinya, mutate-nya. Kemudian terakhir itu kita memanggil fungsi variabel fungsi mutate dengan memanggil fungsi variabel G. Nah, di sini pada individu 0 terjadi mutasi yaitu pada angka ke 0.
Yang pertama angkanya yaitu semula awalnya 16, kemudian berubah menjadi 43. Kemudian pada individu 1 terjadi mutasi yaitu pada angka ke-0 dengan angka semula 45, kemudian berubah menjadi 69. Dan yang pada individu kedua terjadi mutasi yaitu pada angka kedua, yaitu semula angka 57 karena terkena mutasi, dia berubah menjadi 86. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nilda Amriani. Saya persilakan. Selanjutnya yaitu fungsi parents, yaitu digunakan untuk data yang akan diolah lebih lanjut lagi. Di mana fungsi parents ini mengambil nilai terbaik dari nilai populasi dengan memiliki selisih sedikit dengan target. Di sini kita menginisialisasikan target sebanyak 200 untuk population dengan nilai on 3, length 5, nilai minimum 0 dan nilai maksimum 100. Untuk retainnya sendiri di sini ada nilai 0,7 atau sebesar 70% yang akan dijadikan parents nantinya. Untuk nilai mutate sebanyak 0,6 untuk sebesar 60%. Nah, di sini ada fungsi gradeda untuk menampilkan nilai fitness dan nilai masing-masing dari individu. Nilai grade untuk mengurutkan nilai dari masing-masing individu. Selanjutnya yaitu graded 0 untuk mengurutkan fitness terbaik dari masing-masing individu. Nah, selanjutnya yaitu retain length untuk melihat ada berapa banyak individu yang akan diambil untuk menjadi parents nantinya. Nah, untuk parents ini untuk menampilkan berapa banyak individu yang akan menjadi parents nantinya. Di sini ada population untuk menampilkan populasi awal. Nah, di sini ada gradeda menampilkan nilai fitness dan nilai masing-masing dari individu. Selanjutnya yaitu graded untuk mengurutkan nilai dari masing-masing individu dari individu yang terbaik. Graded 0 untuk menampilkan hasil fitness individu terbaik, yaitu mengurutkannya dari individu terbaik. Dan selanjutnya yaitu retain length. Di sini akan ada dua individu yang akan dijadikan parents nantinya. Dan yang terakhir yaitu parents. Di sini ada dua menampilkan masing-masing nilai individu dari nilai individu yang akan dijadikan parents nantinya. Mungkin sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.